Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam nampaknya lesu belum makan. Ini rawan Bupati Kediri dari waktu rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam as-sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak PJ Bupati Kabupaten Lahat. Kita doakan semoga beliau ini sehat walafiat bersama keluarganya. Mudah-mudahan jabatan yang saat ini diemban oleh beliau menjadi wasilah sehingga Allah angkat derajat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Satu saja pantun dek kami sama-sama cuma pagar alam. Aku tadi pai bincang-bincang dikit dengan Pak Bupati ini. Hanya aku memang lagi di sini, bahasa cuma pagar alam tu Pak, alam-alam tinggi, hanya putih. Kasih Pak Bupati cuma pagar alamnya. Jadi Pak Mbak ibarat pantunnya, alangkah alam burung merpati, inggap di batang daun nangku. Alangkah sergap Pak Bupati ini, mana belaka lagan tengkul. Amin ya rabbal. Ini wajar, siapa lagi kamu juga bukan gitu kan? Tambah kami sesama jumpa karawang. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Sekda hadir di tengah-tengah kita. Salam Pak, sehat sukses selalu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lahat. Yang saya hormati juga panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Terserah Kabupaten Lahat. Yang saya hormati hadir juga ibu-ibu beli mangga di pagi ke pasar beli mangliku ini untuk makanan burung kanari. Alangkah lemah aku di sini, Nina ibu-ibu cantik bak bidadari. Ini nak ditunjukkan maka semangat juga pertama. Hadir juga di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yaitu keluarga besar TNI Polri yang sempat hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili Bapak Kajari, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pejabat unsur pemerintahan Kabupaten Lahat yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama muliakan juga orang tua kita, para ulama, para kiai yang sempat hadir pada kesempatan ini. Semoga juga sehat walafiat dan akan memberikan kesejukan pada Kabupaten Lahat ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama dapat hadir di sini di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan gerak langkah ayunan kaki kita pada hari ini akan menjadi wasilah juga sehingga Allah angkat derajat kita pada derajat kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Salam dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang layak yang insyaallah nanti digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Ibu sehat? Jasmaninya sehat, Bu?
Rohaninya sehat? Sehat. Ininya sehat, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ditanya, kalau inilah sehat, Masya Allah beres. Mengawali tausiah ini, mari saya mengajak kita bersama-sama bermuhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah sebaliknya latue, laba anak, laba cucung bahkan becicit masih saja bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Latue sedang sembahyang, kapan siang lemak begawe, asar lalalai, maghrib lah kemalaman, isya lah kepayahan, subuh kesiangan indah lagi. Saudaraku, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita ini terus berpacu mendekati sakaratil maut. Maka satu hal yang perlu kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita ini sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99% bahkan 100% termasuk saya belum sanggup menghadapi sakaratil maut. Ibu-ibu lah sanggup, Bu? Lah sanggup, Bu? Belum. Maka oleh sebab itu pada hari ini mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ketentraman hidup, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada acara inti karena inilah sore, jemaah pagar jemaah bersama nanam gaul padi pulut pengunjuk ipal. Aku ceramah di kalama karena pokok lah mulai lapar lakinan misalnya. Nah, sekarang rahimakumullah, dalam mungkin beberapa waktu ke depan saya akan menyampaikan tausiah waktu yang mungkin terbatas ini dengan bahasa kita lahap nila, bahasa pagar alam nila. Tadi lakukan ini Pak Kemenang tadi cukup Pak terti bahasa sini lah ngerti. Nah, setuju Bapak Ibu bahasa kita? Nah, setuju. Hari sekarang ini rahimakumullah berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah peringatan yang sudah tidak asing lagi. Ialah umrah kita peringati di setiap tahun. Ya? Di setiap tahun kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Kalau umur kita ini 40, 50, 60 tahun, maka 60 tahun sudah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Taruhlah kita anggap mungkin kita ngerti dalam peringatan-peringatan ini umur mulai 20 tahun, umur kita 60 tahun, artinya 30 tahun kita sudah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini yang kita laksanakan di setiap tahunnya ini, adakah nilai-nilai akhlak yang disampaikan oleh orang tua kita, para ulama, para ustadz, para kiai dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Setelah kita keluar dari peringatan itu, ada nilai-nilai tambah akhlak yang disampaikan oleh guru-guru kita, atau setelah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita keluar tanpa adanya yang kita dapat dan tanpa adanya meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini ada 3 kata yang dapat kita dengarkan. Yang pertama maulud, yang kedua maulid, yang ketiga mulutan. Ibu-ibu di mana itu? Hah? Maulid, maulud atau mulutan? Nah, kalau maulid itu adalah memperingati, mengagungkan hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulud itu memperingati bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mulutan itu bahasa Jawa kita jauh biasa juga. Pak ya?
Entahnya hanya begitu mulutan tu lain. Sebab bahasa kita tu seragi ngagi jema kita pak komandan jauh ini akan tetapi kadang-kadang lain arti baik. Kalau mbak itu pak bupati, ama kita ukuran. Kalau ini ayo, ama kita ukuran mbak itu, mbak bakul, mbak baku, mbak itu dikit. Inilah indahnya kebersamaan pada hari ini. Nabi sekalian rahimahumullah. Lalu apa hukum daripada maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, hukumnya takriri, diperbolehkan. Karena sunnah dalam agama itu ada 3, ada qauli, ada fi'li, dan ada takriri. Qauli artinya ucapan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau fi'li adalah tingkah laku perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung. Kemudian takriri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa contohnya? Yaitu sholat sunat ba'da wudu itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mengerjakan pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Ketika itu Bilal melaksanakan sholat, wahai Bilal, kau melaksanakan sholat apa Bilal? Saya melaksanakan sholat sunat wudu. Ya. Nah, lalu diperbolehkan kalau begitu silakan, kata Rasulullah SAW. Teruskan. Kemudian ada yang bernama Ka'ab bin Zubair bin Abi Salma yang memuji atas kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, maka pun diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Lalu untuk apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu? Yang pertama adalah sebagai pembuktian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang kita ingatkan hari lahirnya ini, beliau Nabi Muhammad SAW itu mencintai umatnya di dunia wal akhirah. Terbukti Rasulullah cinta kepada kita sepanjang hidupnya, mengajak beriman kepada Allah. Kemudian ketika Rasulullah dalam Isra Mi'raj menghadap kepada Allah, mendapatkan perintah sholat 50 waktu, berulang kali menghadap Allah, yang pada akhirnya tinggal 5 kali, kemudian dihadap oleh Nabi Musa alaihissalam untuk diusulkan kembali, dikurangi kembali. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, itu sudah bolak-balik saya, sudah 9 kali menghadap Allah, dikarenakan saya memikirkan bagaimana nasib umatku nanti, dan umatku tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apa yang dipikirkan? Ummati. Diutus malaikat Israel, wahai Israel, kau jemput kekasihku Muhammad SAW. Ketika jemput, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput dirimu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lah siap aku belum, lah galak aku belum. Kira-kira kalau kamu Pak ditanya itu mati, lah mau mana kira-kira jawabannya? Lah siap aku belum. Hah? Belum. Ibu-ibu, amang malaikat Israel datang, aku kan cabut nyawa, lah siap aku belum. Itu apa yang dipikirkan? Hah? Mungkin baca malaikat Israel beragam-ragam itu, kata bapak-bapak nih. Malaikat Israel, kalau aku dulu mati, kira-kira biniku tuh nganggau dia. Paling itulah yang dipikirkan. Woi, kata malaikat Israel, aslinya nganggau ini katanya kan. Hamba itu capok cepat gagal. Itu yang kita pikirkan pun begitu kami, ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, yang kita pikirkan tentang dosa-dosa kita pribadi kita inilah. Tetapi Rasulullah SAW setelah aku meninggal dunia ini, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku setelah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali dari umat-umat sebelumnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka cintanya Rasulullah itu
kita kembalikan kepada kita. Cintailah Allah dan Rasulullah SAW dengan sepenuhnya. Jangan kita terlalu cinta kepada dunia beserta isinya ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terlalu cinta di atas muka bumi ini tanpa dilandasi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak akan sampai pada ujung mardotilah dan pasti kita kecewa. Contoh saja di luar kita ngagi bini kita, Pak, aku nanya ini, ibu-ibu nih, Bu, tolong jawab biasa-biasa. Halo, Bu, masih sehat? Masih semangat? Ibu-ibu ini injek sayang cinta dengan suami sampai kapan? Sampai mati. Bias-bias. Sampai Mati. mati. Aneh galak. Sampai mati. Kalau dia mati, Enggak. aduh kita terbos saja di bias. Hah? Masya Allah, ibu-ibu yang soleh ini. Doakannya tidak di rencana lain. Mungkin ibu-ibu pun bertanya ke kami, bapak-bapak, jelas Pak. Itu ada yang katanya, kamu bapak-bapak, kata ibu-ibu ini, enggak mana kamu injik dan cinta kepada kami betina seorang istri ini. Akulah mewakilinya. Kami injik nianmu, kami cinta niannya kamu tuh. Terkubus-kubus yang malam diinjik kami. Ani sampai kapan? Sampai mati pun. Nabi bukan. Kalau mati, inilah ngaji ibu lemah. Setuju, pokok lebos kayaknya. Kalau mati, sedih deh Pak. Kira-kira andai kata Pak Bupati istrinya meninggal. Yang pikir dong. Masya Allah. Belum terpikir. Kalau Pak Sekda, insya Allah seraginya kita sekda. Itu kebetulan ikut. Anak ibu rumah kan? Tahu ibu rumah ini jelas. Laku jauh tadi. Ingat pantun kita dulu Pak. Alang kalau mau makan ini kue ini dikubah di bawah kau di meja rumah tadi. Alang kalau mau enak dengan ini belum jaga lah tahu. Oh, masya Allah ya. Jadi kalau bini lah mati sedih Bu, luar biasa. Masya Allah nangis kami sedih luar biasa. Tiga hari mati kata anak, Mbak, makanlah kudai kamu tuh Mbak, keanginan udahlah merupai umatku, itulah takdir dia. Tinggal saja rumah. Tiga hari. Masuk 7 hari masih gundah gulana pikiran tadi, masih hancur. Kenapa? Kenangan yang terlalu lama, cinta yang dipelihara yang begitu lama, suka ucapannya, kenangan yang begitu indah. Masuk 7 hari masih lontak makan pasekan. Bak makanlah kamu tuh Pak, kerja di anginan, kamu tuh kerja di ruruhan. Umat masih hidup dulu 3 kali lebih kami ngopi-ngopi kental. Apa jawab? Aku masih ingat saja ngomong kamu. Buatan kopinya lain, kadang muda kita, kadang muda kanan lainnya. Inilah berangsur cintanya kita pada dunia, walaupun kita sesama masuk 40 lagi. Inilah nasihat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Mulai alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman itu saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 40 hari udem pas Sekda mulai dinasihati. Udemlah bini kabatulah tenang dia di alam sana, dia tidak dirumpuhi lagi. Tinggal kewajiban kita doakan dia dan kita bersedekah ditawasalkan atas nama istri kita dan dia pasti bahagia di alam barzah sana. Hanya kapan ini nak pikirin masa depan kabar masih panjang. Keinginan kabar masih panjang. Anu kabar demam 1 kali kabar.
Benar tidak betul? Nasihat itu kiri ke sana. Benar itulah. Benar tidak bu kiri-kiri. Benar nasihat yang baik itu pikiri kabar. Lo mana kabar ke depan ke? Siapa kanan ke kabar? Siapa kan nyabun ke kabar? Siapa kan ngerti kabar? Amu kabar di bekan cu. Mulai abang Taiwan. Nanjak lagi bergaya mulai galak. Mulai ada juga setengah pasang status. Ngayau HP, sebelum ngayau HP mulai dipublikasikan dengan sebuah lagu. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesepian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan setan. Lalu kata ibu, keren katanya. Mulai berangkat dipublikasikan lewat postingan, artinya apa Pak Sektor? Buka lowongan. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimahullah, inilah cinta kita di dunia dengan memikirkan kita sendiri terus menerus, maka celakalah kita kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Makanya aku kalau ngomongnya pengantin baru tuh, kalau kamu dah lemah-lemah, nak manggil umi, nak manggil cinta, nak manggil yang bebek, nak manggil liang, apa gitu, nak manggil mama, di baru-baru pula lewat daripada setahun, biasanya bukan di sini, cuma di pada kami, hei, Pak On, biasanya itu Pak Sekretari, cuma bukan sini, sampai di sini sore, dari Masya Allah sudah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang diteladani ngapa? Karena sering memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, di baru-baru, pengantin baru, ada nampan ngejuk lagi tadi, ada cangkir bersih putih, ada kulit tubuh. Teringat tidak kamu? Makan lama, minum lama, katanya dengan senyuman yang luar biasa. Baik lagi lo mana kamu? Buat ini. Hah? Biasanya setahun lengit cukup cangkir. Bukan cuma sini, cuma pada kami juga. 2 tahun lengit nampan, tinggal cangkir saja. 3 tahun tinggal cangkir plastik. Masuk ke 4-5 tahun, jangan cuba-cuba kita minta dibuatkan ayat tadi. Tapi jawabannya dengan kinai gawe ini kinai gawe anakku di kinai. Itu gula, itu kupik, udahlah dewe-dewe. Masya Allah, ini cinta kita kepada dunia ini pun kepada pasangan kita. Tetapi inilah realita kehidupan. Tetapi Nabi belum adanya kita di atas muka bumi ini, tetapi Nabi telah mencintai kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus Bu, terus. Anta
jam berlalu tadi. Pak Bupati ngomong katanya seluas-luasnya. Ini kira-kira kan mamu dengan seluas-luasnya kan. Hanya biasanya amal sore ini ibarat bukan hikmah siraman baik. Jadi kalau latih gegayung lah bengkah itu biasanya. Sebab kata guruku dulu, kalau ceramah itu nak cerdas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah patona cerdas. Kina jamaah gigalak didengar-dengarnya. Cirinya gigalak didengar. Pertama ketika amal dia bupati kekali tutuplah gitu. Kina tadi lari 2 kali, long 3 kali. Kalau dia nguap-nguap, mbak itulah perlu tutuplah katanya. Udah itu ceramah ini di mana-mana ada durasi ditetapkan Pak Bupati. Mengapa? Kalau durasi ditetapkan itu kita harus taat dan patuh. Mengapa alasannya? Kalau durasi ia lebih daripada ditetapkan, aku takut itu dihitung lembur. Jadi gawat, Terus ada 2 poin lagi. Yang pertama tadi adalah cinta kita kepada yaitu Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Yang kedua, untuk apa kita memperingati terus Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu apa yang telah dibacakan oleh Pak Bupati tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu lengkap selengkap-lengkapnya. Nabi seorang presiden, Nabi seorang panglima perang, Nabi seorang pedagang yang sukses, Nabi seorang kepala keluarga yang sukses. Apapun yang ada pada Nabi itu lengkap selengkap-lengkapnya. Ada kadang-kadang kita nih Bapak Ibu ada sekalian di luar hebat, di kantor hebat, di mana-mana hebat, di rumah dia hebat. Ngesatu ngagi bini, perintah ngagi bini. Tetapi Rasulullah baik dengan sepaket luar biasa sebagaimana kita contoh dari teladan-teladan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka kita jadilah orang tua sebagai perpanjang tanganan dari teladan Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada khulafaur rasyidin, diwariskan kepada sahabat, diwariskan kepada tabi'in, diwariskan lagi kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya, sampailah kepada orang tua kita, sampailah kepada saat kita saat ini. Maka kewajiban kita adalah mencontohkan yang terbaik bagi anak cucu dan keturunan kita, maka dia bisa membanggakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Jangan sampai kita lah tua, gumbak lah berubah kebuli dong lah putih jadi contoh. Dia jadi contoh bagi anak cucu kita. Mak mana nak jadi contoh? Awak ibarat kantun, awak pandak berserindak, makan galak pegawai dindak. Itu dia jadi contoh. Awak pandak berserindak pergi ke sawah, mutai cabai, makan galak pegawai dindak, bola suap daripada dahi. Nah ini dia jadi contoh bagi anak cucu keturunan kita. Maka jadikan contoh yang terbaik buat anak dan cucu keturunan kita. Hayya sembahyang maghrib ada di rumah, HP mati kagak, sembahyang imaman menjadi contoh anak cucu kita. Sembahyang mudah mencontohkan yang terbaik bagi anak cucu dan keturunan kita. Allahu Akbar. Fatihah yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangga di debu kamu belaki boleh. Bangga dia tetap taina salaman Pak. Dia tetap taina salaman laki tadi. Hanya amu di dunia jadi contoh, dindak dia malah diubah di luar lagi tadi karena tidak menjadi teladan bagi yaitu keluarga kita. Nah, udah kita tadi sembahyang didoakan. Rabbi firli wali walidayya. Ini betul betul kita doakan. Itu yang pertama kita doa. Karena orang yang paling kejam itu melebihi dari pembunuhan dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah mengingatkan atas jasa-jasa kedua orang tuanya. Maka minimal kita doakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Ustaz aku deterni bahasa Arab firli itu bahasa Indonesia jadilah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu kemudian masuk doa kita, doakan keluarga kita. Ya Allah berikan hidayah kepada kami sebagai orang tua
agar menjadi contoh yang terbaik, bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Ketiga, berdoa Pak, ini resinya ujub bini. Kamu kapan tidak ujub bini? Ujub bini kapan tidak kamu? Nah, di ujub bini nih, aku nanya nih, resi bahasa seperti ini, yang pertama tini lancar, kedua kapan di ujub? Nyelani dulu. Nyelani dulu. Kalau tini deh kelak, di ujub deh kelak, deh kelak jadinya kamu baik-baik. Nah, lo mana berdoa kental-kental. Nah, ini resinya bahasa ini gimana? Ya Allah, aku cinta kepada istriku ya Allah. Ada di dalam mulai itu. Dia sanggup, banyak dia sanggup. Ya Allah, aku cinta kepada istriku ya Allah. Aku sayang kepada istriku. Jaga cinta kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, keluarga sakinah mawaddah dan istri-istri Rasulullah. Amin katanya kan. Pas udah sembahyang, bertanya dia mau mati. Katanya, kenapa dengan amin dulu emosi tadi? Dia pula nak istri-istrinya. Istri jadilah. Ya, inilah mudah kita mencontohkan teladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pagi-pagi, udahlah nyetel lagu dangdut, udahlah. Setel, apa dia setel? Juz 30. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lemah tidak Bu, nadi gitu. Yasin, berapa ayat Yasin? 83. Kira-kira Bapak-bapak, surat Yasin itu sari apa di risiko? Yasin cermak aku Yasin. Apa tidak? 83 lagi Yasin apa lagi gitu. Ini sebenarnya kan rahasia-rahasia kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal bagian dan tidak mencontohkan teladan bagi anak cucu kita, mulai nyetel kaset lagu nyindir pul. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Sambil nyapu. Tua pendengar, katanya sih bukan dengar, tetapi permasalahan aku masih hidup dengan anak nyulamnya aku. Nah ini dia bermanfaat sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Lanun ada pun pasal kita pada kami itu, bahasa tinggi. Istri yang ku ceraikan. Oi katanya bagian tadi lah dengan kuota kuping. Kuota ke kantor, dua ke buka kah? Tua permasalahan dengan alam buat pengumuman cerai tak pun. Makanya ibarat pantun Bu, kalau kamu beli kaos kaki, kalau kamu beli sepatu, ilo berkaos kaki. Kalau kamu tidak di madu, ilo ngurusi laki. Sudah juga. Oh mudah benar. Betina nih Bapak Ibu sekalian, mudah yang masuk surga. Lainnya kita. Kalau kita banyak halangannya, maka kita nak keras penuh kasih sayang. Sembahyang dengar. 3 kali masih kena tinggi kaki. Kas sembahyang dia lagi bupati, lagi nanti apa gitu nggak? Itu nggak keras. Sebab upaya nak melangkah kita ke surga itu, siapa penghalang kita? Anak dan istri kita inilah menjadi penghalang kita. Betina mudah dia masuk surga. Bahkan di dunia ini saja dia cikir. Aku nanya ibu-ibu nih, kalau duit istri, duit bias. Duit istri, duit suami, duit itu dagang kan kita terima. Ya, maka Bapak Ibu sekalian sering saya sampaikan, jangan sampai kita menjadi seorang suami yang tidak menjadi teladan bagi anak cucu kita. Terlebih-lebih kita memperturutkan istri kita, menghalalkan segala cara. Apa jaminan istri kita ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita dibaringkan di liang lahat yang sangat kecil, lebih kecil daripada atasnya, diciumkan ke tanah, kita tidak pernah sholat. Bantal kita adalah tanah yang digumpal-gumpalkan, kemudian diciumkan. Kening kita diciumkan. Inilah kening-kening yang sombong. Inilah kening-kening yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan siksaan. Maka oleh sebab itu kita jadilah teladan yang terbaik baik anak, cucu dan keturunan kita. Amin ya rabbal
alamin. Terus Ibu. Terus Ibu. Ceramahnya jangan ujuk kalau terpeluh aku nih. Jadi yang ketiga apa dia? Guna kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai ajang muhasabah bagi kita. Kalau kita tidak pernah memuhasabah diri kita ini, maka kita adalah orang yang lalai. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, celakalah orang-orang yang hari-harinya selalu mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain, sehingga ia lupa dengan kekurangan dan dosa-dosa yang pernah ia laksanakan. Maka beruntunglah orang-orang yang hari-harinya selalu mencari kelemahan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi baik dan terbaik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Nah, muhasabah diri kita pada diri kita. Jangan sampai kita terjaga alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Bermegah-megahan di dunia ini membuat kita lalai. Apa yang kita lalaikan sehingga kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, baru kita terjaga. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai lalai hati kita. Dengan ibu-ibu, yakin aku ibu-ibu ketua BKMT kegalinya ini karena dapat ngaji, masya Allah, keruan suasana hati. Hati kita ini kalau kita didik ngaji, Pak Bu, didik keruan yang mana hati kita nih? Yang pertama kata Imam Syafi'i, qalbun mayyitun. Yang kedua qalbun syakirun. Yang ketiga qalbun salimun. Yang keempat yaitu qalbun maridun. Apa qalbun mayyitun? Hati yang mati, hati yang tidak pernah melaksanakan dengan sempurna hablum minallah maupun hablum minan nas. Nengagebang Allahu akbar, Allahu akbar. Hati yang mati mendengar tetapi tidak didengarkan. Pada ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah langsung tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak terjadi pada diri kita ini adalah qalbun maridun. Apa itu qalbun maridun? Qalbun maridun itu adalah hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradan fazadahumullahu maradan. Nah, hati yang berpenyakit inilah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini kita perbaiki, kita bersihkan agar kita tidak lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir daripada tausiah ini saya sampaikan satu cerita yang ini mungkin inspirasi kita. Ada jemaah kayu, Pak. Betina umur 50 tahun, kayunya dari pasangan. Umur 50 tahun, kemudian demam, diperiksa di dokter di rumah sakit dalam keadaan yaitu stadium 4, kanker stadium 4. Ketika itu disetujui tanda tangan operasi. Satu operasi tadi, waktu koma datanginya ngari malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, engkau datang kepadaku saat ini, apakah engkau akan mencabut nyawaku? Belum, kata malaikat Israel. Masih giadeun 30 tahun 21 lagi. Nah, panjang juga katanya gini kan. Umur aku nih 30 tahun 21 lagi. Insya Allah operasi kali Allah berikan rahmat kepadamu sehingga engkau sembuh kembali dan bisa hidup kembali. Karena bagi Allah innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga dilaksanakan operasi, dan ketika operasi itu selesai ternyata ibung ini belum langsung balik. Ngapa? Karena berduit banyak, karena lalai, teringat lagi dialog waktu dia koma dengan malaikat Israel tadi. Umur ini masih ada 30 tahun 21 lagi. Langsunglah berubah karena lalai dan sakitnya tidak menjadikan nasihat baginya.
maka ia langsung cakap dokter spesialis, langsunglah operasi plastik Pak. Urung balik mulai kebual dikencangkan, hidung dikencangkan, dagu dikencangkan, selesai operasi belakang nian ibu ini tadi awal alap bergumba pirang. Alap nian satu keluar di rumah sakit, balik ke dusun banyak ini dia kecilin lagi baru balik untuk orang kalau jemu manut ini katanya, jemu manut ini karena lah udah operasi. Ini pacak dia makna tu. Nah setelah balik dusun, sampai seminggu terpakai umur tadi, ngeluar rumah bermotor, tumbur dia mobil. Lo mati habis nih. Tumbur dia motor, dibatak ke rumah sakit. Pas dibatak ke rumah sakit dalam keadaan sakaratul maut tadi, datang malaikat Israel. Pas datang malaikat Israel tadi, sampaikannya ke ibu ini tadi, wahai malaikat Israel, kata kabar umurku ada 30 tahun, 21 lagi ngapu aku pai seminggu terpakai lah kabar cabut. Apa kata malaikat Israel? Aku pangle ngina dengar mancikan aku bukan dengar. Bukan ada maksudnya malaikat Israel ada keruan. Dari baik ada ya kan. Nah kira-kira inilah yang dapat saya sampaikan nasihat pada kesempatan yang hari ini. Intinya 3 hal ini. Yang pertama, cintailah Allah dan Rasulullah, jangan melebihi daripada kita cinta kepada dunia. Yang kedua, jadikan harga mati teladan bagi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, teruslah bermuhasabah. Hakikat kehidupan kita ini bukan panjang umur, tetapi pendek umur, dekat-dekat di liang lahat. Maka kuncinya apa? Jaga warisan Rasulullah SAW. Apa warisan Rasulullah? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Belajar Al-Quran. Ustaz, aku laku belajar, gila aku laku. Emaklah terlambat daripada ditahu baca Quran. Jadikan contoh kepada anak cucu dan keturunan kita. Jangan sampai ibarat akhir daripada tahu saya dengan pantun, melebung pisang di balik keluarga, ia dilebung pisang sabar. Anak sembahyang nong bapang didik, seragi ngupi dek bergula. Itu sesuai artinya itu. Biarlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semuanya adalah umat yang insya Allah akan memberikan Rasulullah SAW teladan bagi kita, dan kita dibawa oleh Rasulullah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seletup bahwa cukup pada ketan di tanah tulang itu bukan cukup karena batas waktu mbak inilah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramah kurang panjang, kalau ada waktu dan acara, silakan nanti diundang lagi. Sekian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.